Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Expo Sakip, yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso yang turut mengundang seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kendal. Dan seperti apa kegiatan Expo Sakip pada hari ini? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Expo Sakip tahun anggaran 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh bagian organisasi setelah diperoleh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Sakip tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau Sakip. Kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintahan. Ketiga, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan yang keempat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Digelar di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso, Pendopo, Bupati Kendal. Kegiatan Expo Sakip ini menghadirkan dua narasumber dari Baperlitbang serta Inspektorat Kendal yang turut mengundang seluruh kepala OPD Kendal. PJ Sekda Kabupaten Kendal Agus Dwi Lestari yang hadir membuka Expo Sakip ini juga turut memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada para peserta untuk mengetahui tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya yang hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan hadir dalam kegiatan Expo Sakip di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2024. Sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil akhir ya. Allahumma amin. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Sakip serta Permen Pan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi Sakip itu bukan dokumen, tapi Sakip merupakan proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan. Tujuan adanya evaluasi, jadi Sakip Kabupaten Kendal itu sudah dievaluasi oleh tim asesor dari Kemenpan RB, tepatnya di sekitar bulan Agustus September di Semarang. Alhamdulillah kita sudah
meningkat dari tahun perolehan Sakip tahun 2023 yang lalu. Meningkatnya berapa? Meningkatnya cukup signifikan, yaitu 0,83 poin. Iya. Iya, itu luar biasa Bapak Ibu. Untuk mencapai 1 poin itu effort yang dilaksanakan oleh pemerintah modal itu sangat-sangat sulit kita capai. Nah, dari laporan hasil evaluasi LHE Sakip yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB, ada beberapa catatan yang harus kita benahi. Perencanaan yang berorientasi hasil. Bapak Ibu, saya sering mengatakan sekarang money follow function. Tidak hanya itu, kegiatan yang berdasarkan misi, visi misi daerah, kegiatan yang memperoleh dampak atau result atau hasil, itu yang diharapkan oleh Kemenpan RB. Tidak hanya output tetapi result, output, outcome, benefit, impact, itu yang diharapkan. Kemudian kegiatan yang ada di OPD tentunya menggunakan indikator. Nanti mungkin Pak Latif ini ahlinya, melaksanakan rencana aksi untuk melaksanakan hasil evaluasi dari Kemenpan RB. Demikian Bapak Ibu. Jadi harapannya LHE ini mohon untuk ada rencana aksinya. Kemudian terkait dengan tahapan-tahapan di Sakip, di PK perjanjian kinerja, tolong ini yang jadi temuan ini disesuaikan kembali pohon kinerja. Kadang-kadang nggak nyambung antara permasalahan dengan program, tidak nyambung antara program dengan kegiatan. Tolong pohon kinerja diperbaiki. Kemudian Bapak Ibu, tentunya teman-teman di organisasi, di Bapelitbang, di administrasi pembangunan akan membuat pekerjaan kita semakin simpel, semakin efektif, semakin efisien dengan adanya bridging atau sinkronisasi aplikasi. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Jadi tidak ada lagi sekarang input apa ini Pak, POK sendiri, nginput si Eva sendiri, nginput apa lagi Pak Udi? Si Eva, si Simpok. Jadi sendiri-sendiri. Sakip sendiri. Harapannya kalau nginput satu sudah bisa ada Simpoknya terisi, si Eva terisi, Sakipnya terisi, yang begitu. Kita sudah modern kok masih nginput sendiri-sendiri. Harapannya nanti kami mohonkan Pak Masuri sebagai koordinator Sakip yang di Kabupaten Kendal untuk bisa mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada di masing-masing instansi, Bapelitbang, organisasi, administrasi pembangunan bisa menjadi aplikasi yang simple, mudah dan cepat untuk mengerjakan pekerjaan. Tidak banyak aplikasi justru tujuannya untuk mempermudah tapi tambah lama. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hasil rekomendasi dari hasil laporan hasil evaluasi ini menjadi catatan yang kita perbaiki di tahun depannya dan menjadi catatan yang harus kita laksanakan. Jadi jangan sampai ini menjadi catatan dokumen-dokumen kosong, tetapi harapannya ada perbaikan di tahun 2024 ini untuk 2025 yang akan datang. Jadi tinggal 0,21 poin kita bisa
naik dari kategori B menjadi BB. Kalau naik kategori itu konsekuensinya positif Bapak Ibu. Kita harapkan DIF kita bisa meningkat, dana-dana dari pusat bisa menambahkan sumber pendapatan daerah Kabupaten Kendal. Jadi kalau kita kinerja baik, tentunya pemerintah pusat akan juga mempunyai respek pada kita semuanya. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau memang itu wakil, juga mohon disampaikan pada pimpinan, karena tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada komitmen dari semua pihak, terutama dari kepala atau pimpinan OPD masing-masing. Nggak mungkin itu. Semuanya kita bergerak untuk menjadikan Kendal lebih efektif, lebih efisien dan akuntabel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Expo Sakib di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, pertolongan, petunjuk, kemudahan, dan ridhonya kepada kita semuanya untuk mewujudkan Kendal yang lebih baik dan handal di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, izinkan kami, Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini nanti akan dibedah, ya, kita sampaikan narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Litbang, dari aspek perencanaan nanti akan kita lihat. Kemudian nanti di aspek evaluasinya seperti apa. Jadi beberapa waktu yang lalu memang kami mengumpulkan beberapa teman di Kasubag, di Kasubag perencanaan di sebelum di gedung Abdi Praja, sebelum dihisap oleh Pak Dwi dan kawan-kawan, sakitnya kawan-kawan di OPD. Nah kemarin kan disampaikan juga pesan kami ketika itu memang dari inspektorat tolong gunakan kacamata kuda biar kita bisa lihat rapot sakit OPD yang sesungguhnya itu seperti apa, karena infonya dari Pak Dwi dan kawan-kawan tahun sebelumnya terlalu baik hati, ada bonusnya sampai 25% gitu. Sehingga nanti mungkin kalau dihisap sesungguhnya OPD itu capaiannya juga di bawah capaian kabupaten gitu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tidak mengurangi waktu yang sudah kita agendakan, kita aturi pimpinan depan. Pak Latif monggo di kursi depan untuk menyampaikan beberapa catatan dan perlunya kita menindaklanjuti dari aspek perencanaan. Kemudian Mas Wisulis monggo sekalian nanti kita atur di sini. Nanti akan disampaikan kacamata kuda 2024 itu seperti apa nanti, biar kita tahu catatan dari kita untuk kita. Monggo benar lagi ya. Kita sampaikan rapot kita yang hari ini. Tadi saya sampaikan ada 10 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti bersama. Jadi nyuwun sewu sekali lagi, hari ini kita ada fokus dari 4 komponen yang dinilai itu dari aspek perencanaan, karena memang bobotnya itu 30% nilainya itu. Kemudian dari aspek evaluasi akuntabilitas kinerja juga teman-teman di inspektorat bobotnya juga 30%. Makanya kita mengandalkan beliau berdua, meskipun parameter nilai 2024 yang kemarin kita terima ada beberapa kenaikan angka meskipun tidak maksimal, kecuali dari aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dilakukan oleh kawan-kawan inspektorat mungkin nilainya masih stagnan. Mungkin nanti dibedah lagi Pak Dwi ya, mudah-mudahan lebih jelas lagi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami persilahkan Pak Latif, mungkin durasinya waktu disepakati biar nggak molor, butuh waktu 15 menit, 20 menit, monggo okay. Ya, maksimal 20 menit okay. Monggo kita lihat nanti Pak Dwi juga demikian, terus kita lanjut untuk diskusi bareng-bareng bersama Ibu sekalian. Dipersilakan Gus, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Tadi juga sudah disinggung-singgung penjenjangan kinerja. Jadi yang pertama, di dalam rotasi, di dalam sebuah alur pikir kinerja, ya, sakit itu sendiri pasti dimulai dari perencanaan kinerjanya, kemudian akan diukur di pengukuran kinerjanya, baru setelahnya dilaporkan, dan yang terakhir adalah dievaluasi kinerjanya. Ada perencanaan, kemudian ada pengukurannya, mau pakai nominal, mau pakai prosentase, kemudian berapa yang dari target realisasinya itu dilaporkan, kemudian dievaluasi, ya. Nah, berikutnya langsung saja, ini Pak hasil evaluasi. Ada kami Baperlitbang, ada bagian organisasi, ada juga inspektorat. Hari ini tadi disampaikan, ya, sama Pak PC, ini bukan hanya tugas tanggung jawabnya salah satu OPD, ini tugasnya bagian organisasi, tidak. Ini tugasnya bagian, mohon maaf, ini tugasnya Baperlitbang, tidak. Ini adalah tugas dan tanggung jawabnya kita bersama. Bisa dipahami? Oke, saya buka karena ini judulnya adalah expose, ya. Hasil evaluasi menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kendal itu menunjukkan nilainya adalah 69,79 atau alias predikatnya adalah B. Artinya implementasi akuntabilitas kinerja kita baik. Sekali lagi, akuntabilitas kinerja kita baik. Lebih spesifiknya adalah implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kinerja utama. Oke. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang masih perlu kita perbaiki, masih ada sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Nah, karena ini expose, maka saya ingin memaparkan ada empat komponen yang dinilai. Jadi yang pertama adalah perencanaan kinerja. Bobotnya berapa Pak Imam? 30. Oke, 30. Nilai di 2023 itu adalah 23,00. Nilai di 2024 23,22. Naik apa turun? Naik apa turun? Oke, clear ya. Kemudian komponen yang berikutnya adalah pengukuran kinerja. Bobotnya sama, 30. Nilainya adalah 18 di 2023, 18,43, 2024 18,67. Naik apa turun atau stagnan? Naik. Oke. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah pelaporan kinerja. Bobotnya 15.
nilainya 2023 10,10, 2024 10,46. Naik, stagnan atau turun? Naik, stagnan atau turun? Oke. Yang terakhir, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Bobotnya 25. Nilainya 2023 17,44, 2024 17,44. Naik, stagnan atau turun? Stagnan. Stagnan? Oke. Kenapa stagnan? Nanti kita kupas bersama-sama. Intinya hari ini kita tidak akan mengatakan kamu yang harus melakukan ini, saya mengatakan ini, tetapi yang paling bobot adalah yang nomor 1 ya, di perencanaan kinerja itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ke depan ya, ke depan, karena ini Exmus ini kan ya, kalau bahasanya Pak Ustadz Masyuri itu ya muhasabah lah ya, untuk mawas diri kita, introspeksi kita ke depan itu harus seperti apa. Yang pertama, penyusunan sasaran strategi dan indikator kinerja bupati berdasarkan kompilasi kinerja setiap perangkat daerah. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja. Ya, tadi sudah dikupas di dalam sambutannya Pak PJ. Penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja bupati belum disesuaikan dengan realisasi capaian pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, masih terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil. Jadi belum berorientasi hasil, dan indikator kinerja yang belum smart. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan kausalitas serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lanjut, ini Pak. Jadi di dalam perencanaan itu berbasis kinerja, kita harus menetapkan hasil. Jadi kinerja, kemudian susun program dan kegiatan kerjanya, kemudian menetapkan ukuran kinerja, performance indikatornya. Jadi indikatornya, kemudian menetapkan target. Kita harus menganalisis data, kemudian evaluasi capaian kinerja dari rencana sebelumnya. Berikutnya bagaimana kita itu memahami masalah atau isu tadi disampaikan oleh Pak PJ, kita identifikasi, kemudian bisa memilah terhadap pohon kinerjanya, merumuskan pohon kinerjanya, kemudian kita mengcascading, mengkaitkannya, kemudian menetapkan rencana kerja dalam dokumen. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam perencanaan yang hari ini harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya, di dalam proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis indikator kinerja, target kinerja organisasi kepada unit organisasi harus sampai kepada individu yang ada di dalam unit organisasi itu. Jadi harus berjenjang. Lanjut Mas. Dimulai dari menyelaraskan kinerjanya, kemudian
penilaian kinerja sampai kepada individu, kemudian penetapan program dan kegiatan harus fokus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, kemudian sampai kepada penataan struktur organisasi. Yang berikutnya, lanjut Mbak. Hari ini proses pilkada. Tadi malam panjenengan mungkin sudah perso penyampaian debat paslon. Beliau para kontestan sudah menyampaikan visi misi, Mungkin panjenengan bisa mencermati, melihat. Artinya apa? Artinya bahwa di tahun 2025 besok sudah ada penetapan RPJMD atas dasar hari ini visi misi itu. Nah, jadi kira-kira kita akan memberikan sebuah pemahaman bahwa perencanaan yang berbasis kinerja itu dimulai dari visi misi yang ada di dalam visi misi kepala daerah, wakil kepala daerah yang ada di dalam RPJMD. Ya. Kemudian tujuan daerah di sasaran daerahnya, kemudian juga turun di renstra perangkat daerah. Di sana ada tujuan perangkat daerah, sasaran perangkat daerah sampai sub kegiatan. Kemudian berbicaranya adalah nanti betul outcome, output dan seterusnya. Nah, kemudian kami tampilkan yang berikutnya, lanjut saja. Jadi kira-kira logik modelnya adalah visi misi itu turun ada tujuan dan sasaran, kemudian harus berdampak, ya, harus berdampak. Artinya bahwa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome-nya, jadi kira-kira apa yang ingin diubah, misal kemiskinan kita yang sudah ditarget di dalam RPJMD itu adalah 8%. Kira-kira yang ingin diubah itu kemiskinan 8% itu harus bagaimana? Kemudian diturunkan lagi di dalam program, maka masih di outcome, ya, terhadap hasilnya. Jadi apa yang ingin dicapai, kalau yang tadi itu pengen diubah, kemudian kalau di program itu adalah apa yang ingin dicapai, kemudian kegiatan, keluaran, apa yang akan dikerjakan, baik itu hasil maupun proses, kemudian aktivitasnya, mekanisme mengkonversi input menjadi output, kemudian masukan apa yang digunakan dalam bekerja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kami berharap ada diskusi yang lebih menarik sehingga nilai sakit kita yang masih masih terus semakin meningkat, yang masih B ini terus semakin meningkat, sehingga kegiatan ekspos di pagi hari ini, di siang hari ini, di titik mana itu yang harus bersama-sama kita sengkuyung untuk diperbaiki. Saya kira itu, matur nuwun, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas materi yang disampaikan pada sesi pertama ini. Mungkin itu garis besar yang kami rekam dari materi Pak Latif. Mudah-mudahan nanti bisa panjenengan cermati. Silahkan yang punya ganjalan, punya info, sementara bersabar dulu di
kumpulkan sebentar sambil kita nunggu materinya dari kami Pak Dwi yang punya kacamata lebih tajam untuk mengukur kinerja OPD panjenengan. Dipersilakan Mbak Dwi. Waktu maksimal 20 menit juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bapperlitbang terkait dengan nilai-nilai yang sudah kita raih. Ada beberapa komponen yang ada peningkatan, alhamdulillah tidak ada penurunan, namun peningkatan kurang signifikan untuk mendongkrak kita menjadi BB. Terus ini permasalahan di mana? Oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama terkait dengan perencanaan kinerja. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang telah dijabarkan dalam Renstra Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya pada tingkat perangkat daerah dan unit di bawahnya. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terkait sasaran strategis, penyusunan strategis indikator kinerja bupati. Contohnya pada meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial. Itu belum berorientasi hasil. Ini sumbangsinya dari mana? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Dari OPD mana? Jadi bawahnya lagi Pak, bawahnya lagi. Yang perencanaan. Nah, bawahnya lagi. Lagi. Nah, nomor 1. Makanya ini sama dengan rekomendasi kami, udah bisa ya, boleh. Ini yang hasil evaluasi yang telah kita laksanakan untuk OPD itu ada beberapa kelemahan. Untuk yang perencanaan itu sama terkait dengan orientasinya bukan berorientasi hasil. Monggo nanti kita kupas terkait dengan indikator yang ada di OPD ini. Kemudian yang kedua terkait dengan masih di perencanaan kinerja. Penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja bupati belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya. Nah, ini yang menjadi temuan hot kemarin pada waktu kita melaksanakan evaluasi dari Kemenpan dan juga disampaikan oleh Pak PJ Sekda dan Pak Kepala Bapperlitbang. Penetapan awal kita dalam PK perjanjian kinerja, rata-rata dari seluruh OPD yang kita laksanakan evaluasinya sakit semua OPD itu masih berorientasi kepada Renstra dan RPJM. Targetnya itu yang menjadi temuan dari Kemenpan. Target seperti yang disampaikan Pak PJ Sekda, target harus sesuai dengan capaian tahun kemarin. Ataupun kalau misalnya berbeda, mohon dievaluasi. Kenapa berbeda? Itu yang menjadi stressing kemarin pada waktu kita evaluasi dari Kemenpan, yang diukur-ukur kayak itu. Rata-rata dari OPD dan juga dari Pemda itu target awal menggunakan RPJM itu tidak boleh, harus menggunakan minimal capaian tahun kemarin. Rata-rata kan semua OPD itu capaiannya sudah tinggi-tinggi, ada yang 98%, ada yang di atas 90 semuanya, tapi targetnya masih sesuai dengan RPJM atau mungkin Renstra. Renstranya masih 88 Pak, kita sesuai dengan Renstra. PK dari kepala OPD masih berorientasi kepada Renstra. Itu yang tidak boleh dan menjadi temuan dari Kemenpan RP. Monggo nanti dicek lagi terkait dengan perjanjian kinerja dan laporan LKJIP yang sudah disusun. Apakah masih sama atau kan memang sudah berorientasi kepada capaian tahun kemarin. Tapi hasil evaluasi kemarin yang kita laksanakan belum ya. Masih sama dengan Renstra. Dan yang ketiganya, ini cuma sebatas contoh yang terkait dengan persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB, pertumbuhan pedagang besar
retail, PDRB, skor pola pangan harapan ini terkait dengan indikator-indikator perjanjian kinerja yang ada di Bupati. Tapi Bupati dari mana? Ya dari OPD. Jadi nanti mohon dicek lagi tahun 2025 kami mohonkan untuk PK sudah berorientasi kepada capaian tahun kemarin untuk targetnya. Target awal. Kemudian yang nomor 3, masih terdapat rumusan strategis, rumusan sasaran strategis indikator kinerja perangkat daerah yang belum berorientasi kepada smart. Ini sama yang pada waktu kita melaksanakan evaluasi, mungkin bisa dikomben pembukanya Mas di presentasi yang sudah kami susun halaman 19. Jadi untuk kelemahan yang halaman 19 Mas, kelemahan dalam perencanaan kinerja yang telah kita laksanakan evaluasi dari beberapa OPD, itu yang pertama, rumusan kinerja tidak berorientasi kepada hasil atau outcome. Kemudian rumusan kinerja tidak konsisten antara dokumen perencanaan berapa, kemudian dokumen akhir berapa. Tidak ada hubungan kausalitas sebab akibat. Lah, dalam hal ini adalah yang seperti disampaikan oleh Pak Mas Huri tadi, Pak Moderator, penyusunan pohon kinerja. Penyusunan pohon kinerja itu tidak ada hubungan kausalitas. Rata-rata yang dibuat seperti itu. Jadi seperti yang sudah kami susun di Pak nomor halaman 12 Pak. Mohon sewu nggih, bentar. Karena di halaman 12 ini kerangka logis dalam penyusunan pohon kinerja. Jadi setiap program, setiap kegiatan, setiap sub kegiatan itu harus ada sasarannya. Karena mungkin selama ini kita terpaku dalam penyusunan pohon kinerja itu kita terpaku apa yang ada dokumen yang menjadi dokumen yang sudah ada dalam Renstra. Jadi kalau penyusunan pohon kinerja itu berawal dari isu strategis. Isu strategisnya nopo, kemudian pemikirannya itu berkembang menjadi impact yang hal negatif dari isu strategis tersebut yang diharapkan nopo. Kemudian dari impact ini atau mungkin ambil dari tujuan bupati menurun menjadi sasaran bupati. Sasaran ini yang menjadikan tujuan dari OPD. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang ada di RPJM itu ada tujuan kepala daerah, tujuan dari pemerintah daerah, kemudian ada sasaran pemerintah daerah. Sasaran pemerintah daerah ini yang menurun di OPD menjadi tujuan dari OPD. Itu sebenarnya rangkaiannya seperti itu. Tapi pada waktu penyusunan pohon kinerja itu masih semuanya itu jenengan bisa berpikiran secara makro. Jadi tidak terpaku kepada program, kegiatan, subkegiatan, tidak seperti itu. Tapi sasaran-sasaran ideal yang jenengan pengennya itu seperti apa? Kemudian ada kausalitas. Tujuannya apa? Tujuan bisa tercapai jika sasaran dari program ada. Jadi jangan terpaku kepada program kegiatan, outputnya apa dan sebagainya. Itu dalam penyusunan pohon kinerja. Bisa dipahami ya? Jadi contohnya mungkin Contohnya mungkin di halaman 15 Pak. Kita ada terkait isu strategis rendahnya penggunaan TIK di daerah. Impactnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan sebagainya. Itu dengan menggunakan TIK. Nah, baru nanti jenengan berpikir terkait dengan outcome. Outcome itu program-program apa yang jenengan nanti. Jadi nanti menurun ke program. Program itu mengikuti apa yang menjadi outcome yang jenengan. Baru nanti dari outcome itu turun, setiap outcome ada
output apa yang jenengan inginkan, dan semuanya itu ada kausalitas, ada sebab akibat. Jadi meningkatnya pertumbuhan jika meningkatnya produktivitas, akses ke pasar, kemudian menurunnya biaya transaksi. Jadi ada kausalitas antara impact dan outcome-nya. Itu terkait dengan sedikit penyusunan pohon kinerja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian dari sasaran bupati yang menjadi tujuan OPD menurun menjadi beberapa sasaran OPD. Nah, sasaran OPD ini yang menciptakan atau nanti ada indikator yang smart tadi. Ada indikatornya smart, terukur dan sebagainya. Nah, ini rata-rata yang belum semua OPD melaksanakannya, seperti halnya di rekomendasi yang nomor 3. Mungkin kembali lagi di rekomendasi, Pak. Masih terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja belum smart. Di antaranya Disdak, perumahan rakyat, pemukiman, dan dinas lingkungan hidup. Itu masih belum ada ukurannya, ada spesifiknya. Mungkin tidak semua, ada beberapa indikator yang mungkin belum dirasa dari hasil penilaian evaluasi dari Kemenpan belum dinilai smart. Kemudian yang keempat, penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan kausalitas, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih difokuskan pada urusan struktur organisasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan penyusunan pohon kinerja. Masih terpaku pada susunan struktur organisasi. Jadi kalau dalam penyusunan pohon kinerja, monggo lah jenengan bisa berpikir secara bebas. Baik itu nanti ada cross-cutting yang terjadi atau tidak. Rata-rata kalau namanya suatu urusan pasti ada cross-cuttingnya, pasti. Dan di pohon kinerja nanti kelihatan cross-cuttingnya di mana. Kecuali kalau nanti sudah penjenjangan atau penjabaran itu masuk ke cascading, tidak ada cross-cutting yang terjadi sesuai dengan program kegiatan yang ada di Bapak Ibu laksanakan. Kemudian yang terkait yang nomor 2, pengukuran kinerja. Beberapa pengukuran kinerja yang menjadi rekomendasi dari Menpan mungkin bisa ditelaah Bapak Ibu semuanya. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual. Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data belum disusun. Kadang itu kita pengen membantah apa yang disampaikan dari Menpan, rekomendasi Menpan ini. Padahal kita semuanya sudah menggunakan beberapa aplikasi, walaupun tadi belum disampaikan Pak PJ, belum ada bridging antara aplikasi, tapi kita semuanya sudah menggunakan aplikasi. Kita pengen membantah itu, tapi ya tidak ada wilayah dari OBRIK atau mungkin objek pemeriksaan dalam hal ini pemerintah daerah membantah itu tidak ada, mengcounter apa yang jadi rekomendasi tidak ada. Misalnya kita itu ya samina wa ta'na, kita mendengar dan kita laksanakan terkait dengan tindak lanjutnya bagaimana, rencana tindak lanjutnya bagaimana. Kalau menurut kami dari Inspektorat, kita sudah melaksanakan koordinasi di teman-teman Inspektorat, pelaksanaan pengukuran kinerja dan pengumpulan data insya Allah sudah menggunakan aplikasi. Walaupun tadi belum di bridging, semuanya sudah dilaksanakan menggunakan aplikasi. Dan dari Bapak Litbang pun pada waktu kolektif laporan dari laporan jenengan itu juga sudah menggunakan aplikasi. Jadi mungkin yang nomor 1 ini mungkin kalau ada yang bisa memberikan saran bagaimana lebih baiknya, karena dari kacamata kami sudah sesuai. Kemudian nomor 2 terkait dengan hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum digunakan sebagai dasar reward punishment. Nah, reward punishment ini juga sudah terkait dengan TPP. Tapi dari Kemenpan mungkin belum memadai apa yang menjadi reward dan punishment-nya ini. Mungkin sesuai dengan arahan dari Pak PJ Sekda tadi, perlu adanya ya
semacam lebih peraturan yang lebih gampangannya itu mengikat kepada OPD. Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaan laporan kinerjanya itu pelaksanaan akuntabilitas ini masih kurang, ya mungkin ada hukuman yang lebih mungkin atau reward yang lebih mungkin. Kemudian yang terkait dengan pelaporan kinerja yang C, dalam laporan kinerja pemerintah daerah terdapat beberapa faktor yang realisnya masih 80%. Ini yang mungkin bagi kami juga sudah melaksanakan rekomendasi kepada bagian organisasi. Beberapa OPD yang masih capaiannya di bawah 80% ke bawah, dari data yang kami peroleh untuk Sakip tahun 2023 ada 16 indikator yang menjadi PK Bupati, terutama yang masih capaiannya di bawah 80%, yaitu yang pertama ada IRBI, Indeks Risiko Bencana masih 73, kemudian SPBE juga 86, kemudian ada persentase pertumbuhan pertanian itu juga masih 84, dan yang menjadi konsentrasinya mungkin adalah persentase kontribusi pariwisata 9,77%. Ini yang menjadi Pak Narsum kurang 2 menit. Oh siap. Yang menjadi perhatian dari Menpan RB. Mudah-mudahan itu ada beberapa indikator itu yang memang pencanangan targetnya itu tidak sesuai dengan kemampuan dari OPD. Moga nanti pada waktu penyusunan RPJMD tahun 2025 itu disesuaikan sesuai dengan kapabilitas dari SKPD dalam melaksanakan penjenjangan target setiap tahunnya. Jadi jangan sampai seperti beberapa OPD itu tidak mungkin tercapai seperti itu. Contohnya ini yang terkait dengan di dinas pariwisata, pertumbuhan persentase kontribusi PAD, kontribusi pariwisata dalam PAD yang setiap tahunnya masih relatif masih rendah. Kemudian yang terkait yang selanjutnya rekomendasi laporan akuntabilitas kinerja PD sudah disertai analisis cukup dengan melibatkan analisis ketercapaian data pembanding realisasi tahun sebelumnya, faktor penghambat, pendukung, solusi atas permasalahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan. Hal ini terlihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun sebelumnya, tahun berjalan yang nilainya lebih rendah dibandingkan dengan realisasi target yang kemarin. Itu yang sama dengan yang tadi yang kami sampaikan. Nun sewu, salah satu menjadi stressing dalam evaluasi Sakip OPD bahwa format penyusunan LKJIP yang jenengan susun belum mendasari Permenpan 53 tahun 2014 dan juga Perbub yang sudah ditetapkan. Perbub nomor 18 tahun 2023.
Jadi di situ ada format penyusunan LKJIP itu bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Sudah jelas di situ. Tapi pada waktu penyusunan belum mendasari hal tersebut terkait dengan capaian tahun ini dibandingkan dengan target dalam PK. Capaian tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun ini dibandingkan dengan jangka menengah, perencanaan jangka menengah dalam Renstra atau RPJMD. Itu belum sesuai itu. Kemudian ada faktor penghambat, kemudian faktor pendorong dalam melaksanakan program-program indikator yang sudah ada, didukung oleh program-program yang sudah ada. Ini yang masih belum konsisten itu loh dalam penyusunannya. Nyuntulung untuk tahun 2025, Bapak Ibu semuanya, dalam penyusunan laporan kinerja internal pemerintah, mohon untuk mempedomani format yang sudah ditetapkan. Jadi sudah baku di situ. Kelihatan berapa program yang mendukung indikator ini, ada berapa. Capaian programnya ini, capaian program itu bukan penyerapan anggaran saja, Bapak. Sesuai dengan sasaran target, dengan outputnya apa, outcome-nya apa. Jadi kalau sebatas jenengan terkait dengan capaian penyerapan anggaran itu nanti masuknya ke BPKAD gitu. Tapi kalau yang kami bahas terkait dengan LKJIP, terkait dengan SAKIP, itu terkait dengan capaian indikator. Indikator ini ditunjang oleh program ditunjang oleh kegiatan. Nyuntulong nanti bisa jenengan lebih jelas dalam penyusunan LKJIP. Indikator ini misalnya ada indikator terkait dengan pola pangan harapan tadi. Itu indikator ini ditunjang berapa program? Mungkin ada 1 program, mungkin 2 program, 3 program. Jabarkan nyuntulong setiap programnya itu capaiannya, outcome-nya itu apa? Targetnya apa? Mendukung yang mana? Jadi bukan sebatas terkait dengan anggaran yang tersedia segini, kemudian anggaran yang diserap segini, ada efisiensi segini. Itu ada nanti efisiensi sumber daya, itu ada efisiensi biaya. Tapi yang pertama dibahas itu terkait dengan capaian indikatornya ini. Dan juga pada waktu rapat selanjutnya terkait dengan rapat capaian indikator yang dilaksanakan triwulanan. Pada waktu kita melaksanakan evaluasi di OPD, itu menjadi banyak yang kurang pas, ada nilainya yang kurang optimal. Karena apa? Karena rapat yang kami harapkan setiap triwulan yang dilaksanakan OPD itu harus dipimpin oleh kepala OPD yang kami harapkan. Rapat dipimpin kepala OPD, kemudian rapat itu harus ada presentasi setiap kepala bidang, capaian outcome-nya programnya apa saja, tingkatnya seberapa. Karena itu kan target selama 1 tahun. 1 tahun di breakdown selama 4 kali 4 triwulan, per triwulanan. Progresnya apa saja di sini yang dengan adil. Misalnya targetnya misalnya kenaikan 25% dari 74 menjadi 99. Nah, per triwulan ini kan jadikan breakdown. Breakdownnya ini dipresentasikan oleh kepala bidang nyuntulong, diresum nanti disampaikan capaiannya kepala bidang segini. Enggak. Jadi yang diupload di dokumen SAKIP, di aplikasi SAKIP cuman terkait dengan penyerapan anggaran. Dan yang menyampaikan Matan mungkin sedikit yang mungkin kami sampaikan terkait dengan hasil expose apa yang menjadi rekomendasi dari Kemenpan, dan juga sedikit penambahan terkait dengan apa yang kami laksanakan evaluasi atas SAKIP dari beberapa OPD. Mungkin kalau SAKIP OPD saat ini sudah ada nilainya, tapi terus terang banyak sekali yang nilainya agak turun. Jadi belum bisa kita sampaikan. Nanti insya Allah setelah ada smoothing bagaimanapun pasti ada smoothing yang dilaksanakan seperti yang disampaikan Pak Moderator tadi. Tidak mungkin nilai murni langsung kita expose, tidak, tapi pasti ada smoothing beberapa OPD yang menjadi konsentrasi kita ya naikkan sedikit lagi. Nanti mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi ini. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Dwi atas penyampaian materinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin itu yang disampaikan oleh narasumber dua orang tadi, tracingnya sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang kita buka mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan yang perlu dikomunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak menyampaikan kaitannya tadi dengan capaian IRBI, Indeks Risiko Bencana. Tadi disampaikan bahwa IRBI itu capaiannya 73%, gitu. Padahal kalau di laporan itu sudah kita sampaikan bahwa laporan maupun Bitly dari Mas-Mas Baper Litbang itu untuk targetnya kita 124,57 dan capaian kita tahun 2023 itu 91,74. Jadi kalau IRBI ini untuk lebih rendah lebih bagus, Pak. Jadi saya kira itu kita capaiannya sudah melebihi 100%. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas BPBD. Nggih, Mas dari BPBD, capaian IRBI, Indeks Risiko Bencana yang selalu itu juga menjadi istilahnya menjadi sebuah indikator yang selalu ditampilkan dalam proses penyusunan perencanaan tahunan. Artinya bahwa koreksi yang tadi disampaikan oleh Mas Mulyadi ya namanya ya Mas ya. Mas Mulyadi saya pikir benar adanya Pak Huri. Jadi kami di dalam melakukan, kami yang ada di Baper Litbang dalam melakukan evaluasi lewat sistem namanya si Eva itu tentu saja ini menjadi tolok ukur. Artinya bahwa terhadap indikator-indikator itu kan pengukurannya ada yang bersifat tahunan. Katakanlah kalau yang tahunan itu ya di indikator makro seperti halnya TPT kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi IPM. Tapi memang ada yang juga bersifat bulanan. Artinya bahwa kami dalam mengukur atau mengevaluasi capaian itu tentu saja adalah dalam melaksanakan di CEVA itu ya yang kami lakukan seperti biasa di model triwulanan itu. Nah sehingga ketika capaian IRBI ini semakin semakin kecil ya berarti itu memang sudah menjadi tolok ukur yang sudah ditetapkan. Saya kira itu Pak yang jawaban dari kami. Okay. Izin mungkin nambahi Pak Mulyadi. Memang ada beberapa indikator itu yang bersifat negatif. Jadi IRBI mungkin dan juga contohnya TPT juga tingkat pengangguran terbuka juga bersifat angka kemiskinan. TPT itu bersifat negatif. Jadi semakin dia rendah itu semakin dia berhasil. Kalau kita lihat evaluasi atau kita evaluasi sesuai dengan capaian yang dilaporan Sakip pemerintah daerah tahun 2023 dari bagian organisasi itu tahun 2023 itu targetnya tahun 2023
Bisa lupa, komputer apa tuh? Pak. Targetnya 124, kemudian capaiannya 91. Padahal tahun 2021, 2022 itu 124, 100, kemudian target di tahun 2023 124, capaiannya semakin menurun. Mungkin dari Menpan melihatnya itu terkait dengan capaian mungkin Pak. Jadi terkait dengan capaian di sini kan capaiannya 73,65 dan bersifat sedang. Nah, rumusan atau mungkin definisi operasi ini yang mungkin yang perlu disesuaikan, atau memang seperti itu, atau kan memang rumusan penghitungannya itu yang ada perbaikan. Jadi semakin rendah nanti kan kelihatan di statusnya sini, di kategorinya itu kan semakin rendah, semakin sedang, kemudian rendah. Nah, ini yang mungkin di definisi operasinya apakah memang seperti itu, atau mungkin ada definisi operasi lain yang bisa mencerminkan sesuai dengan kategori rendah, tapi dia nanti kualitasnya di kategorinya makin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, mungkin definisi operasinya mungkin bisa dilihat lagi Pak, atau mungkin memang dari definisi operasi yang ditetapkan oleh dari BNPB pusat itu memang sudah seperti itu, bahwa nanti semakin rendah itu semakin baik. Nah, mungkin evaluasi yang di bawahnya yang dilaksanakan oleh bagian organisasi dalam menyusun laporan sakit juga harus disesuaikan, karena ini bersifat negatif, seperti contohnya angka kemiskinan, kemudian terkait dengan pengangguran terbuka dan IRBI itu memang bersifat negatif. Nanti semakin rendah kabupaten itu semakin berhasil. Mungkin di keterangannya ini belum masuk di keterangan, cuman rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi gitu aja Pak. Yang pangapunten kalau misalnya nanti saya membacanya mungkin yang berbeda, dan mungkin juga dari Menpan RB juga ada perbedaan pembacaan. Terima kasih Pak. Pedumnya dari BNPB ada Mas? Hah? Di mana? Ada? Atau mau dicarikan? Oh, dicarikan dulu ya. Ditunggu berarti Pak Udi. Cukup Bapak Ibu sekalian, yang lainnya satu tok itu. Kalau dipandang cukup. Karena ada cara yang lain. Sekali lagi terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan muasabah Expo Sakit ini kita ke depan menjadi lebih baik lagi, dan kita tidak termasuk dari golongan orang yang merugi. Mari kita tutup kegiatan hari ini sebagaimana pertemuan yang sering kita lakukan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan terkait dengan tindak lanjut dengan hasil evaluasi sakit yang dilaksanakan oleh Menpan RB. Hari ini kita undang semua OPD untuk bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki pada tahun berikutnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Beberapa hal yang menjadi titik krusial, nilai kita masih belum sesuai dengan harapan kita BB, adalah ada tahapan-tahapan yang memang belum kita cukupi. Kalau untuk evaluasinya banyak Pak? Ada 10 poin evaluasi, dan ini yang kita expose di sini. Harapannya teman-teman OPD bisa memperbaiki itu untuk tahun berikutnya. Targetnya untuk tahun depan? Untuk kategori BB kita kurang 0,21 poin. Artinya untuk mencapai itu harusnya lebih mudah dengan komitmen kita bersama. Jadi harapannya teman-teman OPD ini mempunyai komitmen bareng-bareng bagaimana tahapan-tahapan dari mulai perencana sampai pelaporan itu dilaksanakan. Sakit bukan hanya di dokumen, tetapi bagaimana proses itu bisa dilaksanakan efisien, efektif, dan akuntabel. Cara mengupayakan sinerginya ini gimana? Kita undang semuanya, stakeholder, baik itu dari OPD, dari Litbang selaku instansi perencana,
dari organisasi dan dari inspektorat selaku APIP, unsur pengawasan. Jadi biar semuanya terlibat untuk mendampingi, mengawasi, dan tentunya akan menjadikan Kendal lebih efektif, lebih efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemirsa, catatan sang jurnalis, itu tadi kegiatan Expos Sakip yang digelar di Pendopo Tumenggung Baurekso yang turut mengundang seluruh kepala OPD dan juga bagian organisasi serta narasumber yang tadi sudah memaparkan materi-materinya kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Dan semoga dari kegiatan ini dapat memajukan Kabupaten Kendal menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa catatan sang jurnalis yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Galus nanti pemirsa pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya.